Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Ngobrol Sehat dan masih dalam podcast peringatan Hari Gizi Nasional. Dan tema kita pada Ngobrol Sehat kali ini adalah cegah stunting sejak masa kehamilan di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk membahas terkait tema ini, kita sudah menghadirkan dua narasumber di studio. Yang pertama adalah Dr. Haja Rosmini Pandir MArs, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Baik, meskipun cuaca tidak menentu ya. Ya, cuaca tidak menentu, tapi kita jelas tetap harus menjaga kesehatan. Amin. Gitu. Oke. Baik, narasumber kita yang kedua adalah Mbak Nike Frans dari UNICEF. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke. Aktivitasnya lancar? Lancar, sibuk, harus tetap semangat. Oke, dokter dan juga Mbak Frans, ini kita akan membahas terkait bagaimana mencegah. Kemarin kita sudah sempat membahas ya terkait cegah stunting melalui melengkapi protein hewani, dan hari ini kita bahas terkait bagaimana mencegah stunting itu ternyata bisa dilakukan sejak ibu masih hamil untuk menjaga bayinya lahir sehat, kemudian tumbuh kembangnya juga sehat. Mungkin kita ingin tahu dulu nih, masyarakat dan Tribuners juga ingin tahu bahwa apa sebenarnya itu stunting, dan mungkin ada ciri-cirinya yang mungkin orang tua ini tidak tahu bahwa anak-anak ini stunting seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan, dokter, stunting itu seperti apa? Iya, Mbak siapa ya? Mbak Iluh, boleh. Mbak Iluh. Ya, stunting itu saya sampaikan bahwa itu adalah gangguan kronik daripada perkembangan anak, perkembangan bayi, ya ditandai dengan panjang badan dan tinggi badannya itu mengalami deviasi -2 dari standar kurva WHO. Dan ini bisa kita lihat dari Permenkes nomor 2 tahun 2020 terkait dengan antropometri untuk anak. Gitu. Jadi memang stunting ini sangat menjadi prioritas untuk saat ini, di mana kita ketahui bahwa pada tahun 2019, 2020 itu nasional sebesar 27,4%, ya Mbak ya? Di Sulsel 27,4. Ya, 27,4. Kemudian di nasional 24. Ya. 24. Dan pada tahun 2023 ini ada peningkatan, alhamdulillah ada perbaikan menjadi 24,2%. Dari 27,4 menjadi 27,2. Ya, alhamdulillah sebenarnya ini cukup baik karena di tahun 2019 itu 30,6% dan meningkat di tahun 2021 27,4 dan di 2022 ini hasilnya adalah 27,2%. Oke, jadi ada sedikit mengalami penurunan. Ada begitu. mengalami penurunan, dan surveilannya yaitu berdasarkan Badan Badres EPPGBM itu cukup baik, dan itu adalah dasar untuk mengintervensi kepada seluruh sasaran dari anak-anak kita. Oke, baik. Jadi ini tetap menjadi PR kita bersama ya, Bu, untuk tetap harus menurunkan angka stunting ini, khususnya juga di Sulawesi Selatan. Nah, kaitannya mungkin tadi kita membahas tentang stunting, kemudian tentang ibu hamil. Apa mungkin kaitannya stunting ini dengan ibu hamil? Apakah benar mungkin kondisi gizi ibu hamil yang kurang cukup dapat berpotensi untuk melahirkan bayi yang menyandang status stunting gitu? Iya, sangat berkaitan erat karena di masa kehamilan itu justru di 1000 hari pertama kelahiran itu dimulai dari kehamilan sangat berperan penting ketika ibunya tidak mendapatkan asupan yang adekuat, tentunya dia akan menjadi bumil yang kurang energi kalori protein, di mana ketika itu terjadi maka tentunya perkembangan bayinya akan menjadi terganggu juga untuk dirinya, dan itu akan potensi menyebabkan stunting. Oleh karena itu kita harus memulai dari saat dia hamil
harus mengkonsumsi gizi yang adekuat. Cukup. Ya, Oke. karena kalau tidak dia akan menjadi bumil yang kurang energi kalori protein. Dan itu dampaknya akan ke janinnya dan lahir akan potensi stunting. Oke, Betul, Mbak. jadi ibu hamil ini memang harus banyak menjaga asupan gizinya, kemudian melihat apakah pola makan sudah benar. Nah, terkait makanan nih, mungkin kita ingin tahu karena orang di luar sana kan mengatakan kalau ibu hamil berbadan dua, artinya makannya juga harus lebih banyak 2 kali. Kalau seperti itu mungkin Mbak Frans, apakah ada penjelasan terkait? Iya, baik. Iya, menarik ya, karena gizi ibu hamil itu penting dikatakan oleh Ibu Kepala Dinas. Sebanyak apa sih ibu hamil harus makan ya? Apakah harus makan 2 kali lipat yang betul. biasanya 3 piring jadi 6 piring begitu ya? Ternyata tidak. Jadi tidak sebanyak itu. Memang diperlukan penambahan makanan karena tentu saja ada seorang janin yang sedang tumbuh ya. Jadi dia selain mensupport dirinya sendiri, dia juga harus mensupport anak yang sedang bertumbuh di dalam perut. Oleh karena itu penambahan makan dalam sehari untuk ibu hamil itu cukup 1 kali makanan berat, artinya 1 kali makanan utama dan atau 1 kali snack, 1 kali snack yang berat. Jadi penambahan kalau di bahasa kalori-kalorinya itu ya sekitar 300 sampai 450 kalori penambahannya. Jadi tidak banyak gitu ya. Jadi 1 kali makan utama atau 1 kali snack yang berat. Begitu. Jadi itu dasar penambahan makanan untuk ibu hamil. Bahkan di trimester 1 itu penambahan kalorinya itu cukup makan 1 kali snack tambahan saja dari yang biasanya. Begitu sudah masuk ke trimester 2 dan trimester 3 memang kebutuhan kalori, karbohidrat, proteinnya semakin meningkat. Jadi butuh itu tadi 1 kali makanan utama atau 1 kali snack yang cukup lengkap. Itu untuk mudah diingatnya. Jadi artinya penambahannya ini tidak terlalu banyak gitu, jangan sampai yang penting makannya banyak gitu. Jadinya banyak ibu hamil yang akhirnya juga mengalami berat badan yang meningkat cukup drastis karena merasa makannya ini harus banyak. Misalnya biasanya porsinya 3 piring, jadinya 6 piring dalam Karena sehari. 2 kali tadi itu atau ya. misalnya makan waktunya pagi, siang dan malam ini ditambah pagi 2 kali, siang betul. kayak gitu. Ternyata penambahannya sesuai dengan hitung-hitungan kalori, protein seperti itu ya. Mungkin hitung-hitungannya itu seperti apa mungkin Mbak Nike agar gampangnya gitu. Kalau misalnya ibu-ibu di rumah ini tidak punya timbangan pasti gitu untuk menghitung kalori, protein seperti apa, mungkin contohnya nasi seberapa, ikan seberapa, mungkin boleh dijelaskan sedikit. Intinya itu tadi ya. Jadi makanan utama ditambah 1 kali atau snack yang lengkap. Jadi tapi kalau sudah trimester 2 atau trimester 3 itu sebaiknya memang ditambah. Jadi makan berat atau makan utamanya jadi 4 kali. Gitu ya. Nah, kalau mau dihitung sebenarnya setiap orang berbeda-beda ya, tapi ada ukuran-ukuran porsinya. Nah, misalnya nasi putih. Nasi putih itu sekitar 5 sampai 6 porsi pada saat hamil. 1 porsi itu sekitar 100 gram nasi atau sekitar 1 centong lebih lah, 1 centong lebih. Jadi 1 kali makan dalam 1 hari itu tadi ya, misalnya makan pagi, siang, sore, dan malam karena 4 kali makan utama nih. Nah, nasinya itu nanti tambah 1 centong. Lalu ayam atau telur atau dagingnya itu juga ditambah sekitar 2 porsi. Jadi ditambah 1 telur plus 1 misalnya ikan, 1 potong ikan ya. Memang ada penambahan di situ. Demikian juga protein nabatinya dari tempe, tahu atau kacang-kacangan itu bisa ditambah, bisa berupa bubur kacang ataupun tempe tahunya ditambah ya potongannya. Dan juga sayur dan buah jangan lupa gitu. Jadi itu kasarannya seperti itu. Namun selain penambahan makanan, ibu hamil itu harus mengontrol kenaikan berat badan. Iya, betul sekali. Dan itu sangat penting karena misalnya ibu hamil yang kurus atau kekurangan energi kronis tadi disebutkan, ya penambahan berat badannya harus lebih, sekitar 12 sampai 18 kilo. Tetapi kalau yang sudah normal ya cukup 11,5 sampai 16 kg penambahan selama masa kehamilan. Nah, apalagi kalau yang sudah masuk kegemukan itu tidak sampai begitu ya, cukup sekitar 8 sampai 12 kilo.
Jadi ada standar-standarnya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi selain kita kontrol makan tadi, kontrol juga berat badan untuk ibu hamil. Jadi ada banyak sekali yang perlu mungkin diperhatikan begitu. Ibu hamil selain untuk kesehatan janinnya, untuk kesehatan dirinya juga sangat penting. Betul. Gitu. Baik, mungkin dokter kita pengen tahu nih, tadi sudah dijelaskan bagaimana porsi makan untuk ibu hamil. Tidak harus 2 kali lebih banyak, tetapi ada penambahan-penambahan khusus untuk memenuhi gizinya. Nah, makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi oleh ibu hamil dan juga sebaiknya dihindari gitu dok? Karena siapa tahu ada alergi-alergi atau menyebabkan apa gitu ke janinnya. Mungkin boleh dijelaskan. Iya, baik Mbak. Tadi kan sudah disampaikan makanan yang sebaiknya itu yang mengandung karbohidrat, kemudian mengandung protein, kemudian mengandung vitamin. Tadi item-itemnya juga sudah dijelaskan. Karbohidrat itu apa? Seperti beras, gandum, roti ya. Kemudian untuk proteinnya, ya kita sekarang lagi fokus di protein hewani. Tapi ya hewani dan nabati. Jadi hewani itu contohnya telur, kemudian susu, ada keju ya. Kemudian untuk nabatinya ya kacang-kacangan. Jadi tadi sudah dijelaskan baik porsinya maupun batasan-batasannya. Kemudian vitamin-vitamin. Jadi sayurannya itu yang berwarna hijau seperti, dan juga yang berwarna ya. Seperti apa? Wortel gitu ya. Kemudian bayam. Nah, ini ya sangat cocok untuk yang ibu hamil. Kemudian makanan-makanan yang tidak boleh Mbak ya, seperti ikan, telur, dan daging yang tidak terlalu masak gitu. Jadi diharapkan untuk ibu-ibu itu diharapkan benar-benar sudah matang. Karena ada kuman yang ditakutkan bagi ibu hamil. Kemudian yang kedua, makan yang bergas, kemudian yang soft drink itu sebaiknya dihindari. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu diketahui dengan sangat oleh ibu-ibu hamil. Semoga bisa menjaga kandungannya dan insya Allah akan melahirkan anak-anak yang sehat tentunya. Jauh dari stunting. Iya betul. Jadi kayak makanan yang junk food mungkin boleh dihindari dulu, yang bersoda seperti itu. Kemudian makanan yang mungkin banyak mengandung pengawet gitu ya dok. Apalagi itu. Baik, nah kalau untuk susu hamil dok, gimana itu porsinya untuk ibu hamil mungkin? Susu hamil kan sekarang ini sudah tersedia, ada Prenagen, ada apa, ikuti aja di situ, ada sekian sendok, sudah ada instruksinya. Jadi wajib membaca Betul ya? Iya, yang sesuai dosisnya 2 sendok, kemudian berapa kali sehari, ya. Yang penting fit gitu, 0 sampai 20 minggu kan perkembangan berat badan, tinggi badan, kemudian selanjutnya 20 minggu ke atas untuk berat badannya. Jadi memang ibu itu harus benar-benar berusaha untuk sehat dan bisa siap untuk melahirkan generasi yang jauh dari stunting. Betul sekali. Baik, nah dok mungkin tadi sudah juga Mbak Nika juga sudah menjelaskan terkait makanan, kemudian apa yang harus dikonsumsi. Nah kebanyakan ibu hamil nih dok, ada yang mengalami mual-mual ketika mencium bau daging misalnya, mencium bau ikan. Itu seperti apa dok untuk mengatasi itu? Jangan sampai karena tidak mau mengkonsumsi itu, akhirnya dia juga kekurangan gizi. Iya, jadi memang ada namanya morning sickness ya. Emesis gravidarum itu pada ibu hamil muda. Ini memang tantangan di saat-saat bayi itu butuh, janin itu butuh gizi, ibunya emesis gitu. Betul. Oleh karena itu memang butuh support yang kuat, dan ketika dia sudah dalam kondisi yang perlu sekali, harus segera berobat gitu kan. Ada obatnya, nanti mungkin perlu ada perawatan yang jelas. Intake untuk ibu yang bersangkutan itu harus cukup, baik untuk janinnya juga untuk ibunya gitu ya. Di masa-masa perkembangan otak anak, perkembangan panjang badan, tinggi badan janinnya, di saat itulah tantangan di mana dia harus berkuat, memang dia harus dikasih support. Karena ada juga macam-macam sih yang emesis itu, macam-macam. Ada yang tidak suka lihat matahari, ada yang tidak suka daging gitu, dan tidak suka nasi, ya diberi aroma-aroma support, tertentu juga aroma-aroma tertentu. Jadi kalau kondisinya memang kita lihat perlu perawatan khusus, ya kita bawa ke rumah sakit untuk dirawat agar supaya dia tetap sehat, bayi sehat, dan ya tadi itu lahir sehat gitu. Gitu Mbak. Ya, artinya peran suami dan orang-orang sekitar juga sangat diperlukan. Itu yang paling penting. Betul, kehamilan.
karena harus peka terhadap istri, karena jangan sampai juga istri ini ketika mengalami hamil mungkin tingkat stresnya juga lebih tinggi gitu ya, Bu. Iya, Mbak. Itu normalnya ketika dia punya suami, dia punya keluarga, tapi ada juga keluarga-keluarga tertentu yang tidak punya keluarga yang utuh gitu ya, betul. tidak punya ekonomi yang kuat. Jadi memang peranan lintas sektor, lintas program, kemudian seluruh stakeholder memang sangat berperan penting. Kader-kader PKK, kemudian keluarga di sekitarnya, Ibu Ketua Penggerak PKK, mulai dari alhamdulillah Ibu Gubernur sangat support ini, dan sampai dengan ke tingkat desa, Ibu PKK desa itu. Nah, yang seperti ini yang harus kita jagai. Jadi bagaimana agar tidak ada anak yang lahir stunting dan kemudian tidak ada yang menjadi stunting. Itu dimulai dari masa hamil, termasuk ketika dia dalam kondisi apapun, ibu itu harus dipeluk gitu, dipantau. Artinya diberi banyak kasih sayang. Iya, diberi banyak kasih sayang. Baik, nah mungkin ini kita sudah tadi menjelaskan bahwa apa penyebabnya, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah mungkin kita ingin tahu masalah gizi apa begitu yang sering banget dialami oleh ibu-ibu hamil. Mungkin Mbak Nika boleh menjelaskan. Ya, baik. Masalah gizi yang paling sering dihadapi oleh ibu hamil, yang pertama kekurangan energi kronis, tadi sudah disebutkan. Artinya pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis biasa dikarakteristik dengan bertubuh kurus, dan ketika diukur lingkar lengan atasnya itu menunjukkan angka di bawah 23,5. Nah, ini pentingnya, nanti mungkin Ibu Kadis nanti akan menguatkan lagi pentingnya memeriksakan kehamilan sesuai dengan jadwal. Karena di situ kita ketahui, oh ternyata ibu ini kekurangan energi kronis. Artinya perlakuan apa yang dia butuhkan pada saat hamil tentu berbeda dengan ibu hamil yang normal. Itu yang pertama. Lalu yang berikut, kekurangan zat gizi mikro, yaitu kekurangan zat besi, kita sebut dengan anemia. Ini terjadi dengan sangat besar begitu, Bu Kadis, di Riskesdas 2018 yang lalu itu 1 dari 2 ibu hamil mengalami anemia, hemoglobinnya di bawah 11. Jadi itu di Indonesia 1 dari 2 ibu hamil mengalami anemia, artinya banyak sekali ibu hamil yang mengalami anemia. Padahal kita tahu karena bahasanya tentang stunting ya, anemia pada ibu hamil itu berisiko melahirkan anak-anak dengan berat badan yang rendah, di bawah 2,5 kilo, dan anak-anak yang BBLR atau beratnya di bawah 2,5 kilo saat lahir ini beresiko tumbuh menjadi stunting. Tidak semua, tetapi sebagian anak-anak yang BBLR bisa tumbuh menjadi stunting, risikonya meningkat. Nah, seperti itu. Jadi tadi itu ya, KEK, kekurangan energi kronis, atau ibu yang kurus atau berat badannya rendah. Lalu yang kedua anemia. Lalu yang ketiga tadi sudah disebut mual dan muntah. Sering mual dan muntah mengakibatkan asupan yang rendah itu pada ibu hamil. Lalu ada juga masalah seperti sembelit pada ibu hamil yang memang disebabkan karena misalnya kekurangan serat pada saat makan begitu ya, karena memang ada tekanan di sistem pencernaan karena rahim yang membesar dan lain-lain, menyebabkan ibu hamil itu mudah sembelit. Jadi konsumsi air putih, sayur dan buah itu juga sangat penting untuk mencegah sembelit. Berkaitan dengan anemia tadi, kita Indonesia ini punya program pemberian tablet tambah darah, mungkin nanti akan lebih dijelaskan lagi. Nah, itu setiap ibu hamil wajib mengkonsumsi 1 tablet tambah darah selama kehamilan. Ya. Baik, itu tadi mungkin artinya untuk mengetahui apakah masalah gizi ini ada terdapat pada seorang ibu yang sedang hamil, itu pentingnya ternyata melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, di Indonesia kita tahu sendiri bahwa banyak ibu-ibu yang tidak menganggap pemeriksaan kehamilan itu penting, apalagi yang harus dilakukan secara berkala. Mungkin boleh Mbak Nika jelaskan sepenting apa pemeriksaan itu, kemudian berapa kali sebenarnya sewajarnya ibu-ibu harus memeriksakan kehamilan. Jangan sampai nanti bayinya sudah lahir
baru kaget dengan kondisi bayi yang sudah lahir tersebut. Ya, baik. Jadi kunjungan ibu hamil kita sebut antenatal care ya, ANC, itu sangat penting. Itu dari pada saat ibu ini diketahui dia hamil atau punya gejala-gejala kehamilan, dia harus segera memeriksakan dirinya ke petugas kesehatan yang terlatih. Ya, diantaranya bidan, bisa ke puskesmas, bisa ke klinik. Nah, itu disebut dengan kunjungan ibu hamil. Nah, penting sekali karena pada saat kunjungan pertama itu pemeriksaan mulai dilakukan, banyak sekali pemeriksaan yang harus dilakukan. Salah satunya pemeriksaan gizi, tetapi ada juga pemeriksaan seperti tekanan darah, karena tekanan darah yang tinggi pada ibu hamil itu juga berisiko tinggi untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, risiko kematian ibu hamil juga salah satunya. Lalu ada berbagai tes dan pemeriksaan yang perlu dilakukan di pemeriksaan pertama dan pemeriksaan selanjutnya. Saat ini pemerintah Indonesia mewajibkan 6 kali kunjungan selama kehamilan. Sebelumnya 4 saja. Sebelumnya 4 kali kunjungan, saat ini 6 kali kunjungan, 2 kali di trimester 1, 3 bulan pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester 3. Jadi 6 kali kunjungan, kita sebut 6K ya, K1 sampai K6. Jadi sudah ada standarnya apa yang harus dilakukan pada setiap kunjungan, dan itu memang hanya bisa dilakukan di tenaga kesehatan terlatih ya, bukan di dukun ya, mohon maaf ya, karena mungkin masih ada praktik-praktik seperti itu, dibawa ke dukun dulu untuk diperiksa, baru kalau sudah parah baru ke puskesmas. Nah, ini berbahaya. Praktek-praktek seperti ini ya, begitu, karena di puskesmas ataupun di klinik ataupun di rumah sakit itu sudah tersedia alat-alat lengkap yang bisa mendeteksi misalnya gejala awal, kalau ada sesuatu yang berbahaya bisa segera ditemukan begitu. Nah, itu penting sekali. Ibu hamil itu rentan, jadi harus dekat dengan tenaga kesehatan sedekat mungkin. Tadi itu minimal ya 6 kali. Kalau mau lebih, misalnya setiap bulan sekali boleh sekali, boleh dilakukan lebih, tapi minimal 6 kali. Oke, jangan sampai waktu mau USG aja nih, mau lihat bayinya cewek atau cowok baru diperiksakan seperti itu. Jadi kita harus punya pemeriksaan berkala minimal 6 kali, dan jangan mengandalkan dukun ya. Jangan sampai nanti penanganan pertamanya adalah dipijat perutnya, itu juga mungkin dapat berpengaruh nantinya bagi kelangsungan kesehatan bayi yang ada di dalam kandungan. Jangan tunggu sakit lah, intinya jangan tunggu sakit, harus sesuai jadwal. Kita harus melihat apa yang terjadi sebelum kita akhirnya mengobati. Lebih baik mencegah dulu daripada kita mengobati. Oke, baik. Nah, tadi juga sudah sempat dibahas terkait tablet tambah darah. Mungkin dokter boleh dijelaskan, karena banyak ibu-ibu hamil ini takut konsumsi obat sembarangan kali ya, kalau tidak ada resep dari dokter. Mungkin untuk tablet tambah darah sendiri porsinya mungkin seperti apa, harus diminum atau dikonsumsi oleh ibu hamil? Iya. Begini Mbak, jadi sebenarnya tablet tambah darah itu sudah tersedia. Kalau dia datang periksa itu sudah otomatis dia diedukasi. Apalagi kalau dia sudah punya buku KIA. Jadi tadi kan sudah disampaikan 1 tablet setiap hari. Kita juga punya sebenarnya punya program ini terkait tablet tambah darah, karena begitu pentingnya ya, di samping untuk ibunya juga untuk anaknya. Memang ibu harus mengetahui dan memaksakan diri kalau perlu. Kadang-kadang kan diabaikan gitu. Kadang diabaikan sehingga dia abai. Nah, ini ibu kan berisiko dalam hal perdarahan. Kemudian bukan cuma perdarahan nanti pada saat dia melahirkan, tapi dia akan nanti anemis di saat dia hamil, dan itu berpengaruh ke janinnya. Jadi sudah ada sediaan disiapkan, apakah itu di klinik, apakah itu di praktek swasta, di puskesmas, posyandu, semua sudah tersedia. Jadi sisa ibunya sisa konsumsi gitu. Kalau di tempat praktek mungkin bisa disampaikan, diberi resep oleh dokternya, atau kalau di puskesmas sudah tersedia Mbak, sudah disiapkan oleh pemerintah. Sisa ibunya sisa minum gitu, minum setiap hari sampai melahirkan. Gitu. Jadi ini kan tadi sudah disediakan, artinya sudah ada juga instruksinya untuk diminumnya kapan, berapa kali mungkin. Nah, kalau misalnya tidak dikonsumsi dok, apa mungkin resiko yang akan terjadi? Kalau tidak dikonsumsi, sebenarnya bisa saja ya intake dari makanan. Tapi kan itu dihitung mungkin belum cukup, karena begitu pentingnya tablet tambah darah ini pada ibu hamil.
kalau misalnya tidak dikonsumsi itu resikonya tadi ibunya bisa anemia, kemudian kalau ibunya anemia janinnya pasti akan kemungkinan besar lahir dengan berat bayi lahir rendah, ya bayinya lahir dengan berat badan rendah. Kemudian kalau BBLR kan otomatis dekat dengan stunting itu. Kemudian yang kedua, resiko yang kedua yaitu ketika terjadi perdarahan ya, kita tidak tahu apakah nanti misalnya dia partus itu melahirkan itu normal atau ada banyak perdarahan, kan resiko perdarahan bagi yang melahirkan itu kan sangat besar. Betul. Nah itu harus diantisipasi dengan minum tablet itu. Kalau misalnya dia sudah HB-nya kurang, lantas terjadi perdarahan, pasti resiko meninggal buat ibunya dan sebagainya itu sangat besar risikonya. Jadi diharapkan ibu-ibu sekalian konsumsi tablet tambah darah itu diberikan kepada diri kita itu semangat bahwa ini untuk saya, untuk anak saya supaya anak saya lahir sehat. Itu aja Mbak yang paling penting. Iya. Ibu memang harus meyakinkan, jangan abai gitu. Nanti setelah terjadi perdarahan baru menyesal. Walaupun sebagian memang ada yang mual ya ketika diminum, tapi ada juga yang ketika kita sugesti diri sendiri, itu pasti mualnya hilang gitu Mbak. Cinta saja tinggi rasa coklat. Betul. Kalau diyakinkan Bismillah minum itu, ibunya semangat di samping dengan doa lahir anak-anak yang sehat, disertai dengan doa ya luar biasa itu. Memang sugesti buat ibu hamil itu harus diberikan Mbak sejak dini. Jadi sejak dia calon pengantin memang sudah diberikan edukasi. Edukasi bagaimana dia harus siap untuk jadi ibu, kemudian pada saat sebelum hamil, kemudian pada saat hamil, terus menerus diedukasi. Kalau perlu ibu-ibu tuh punya grup yang kepo terkait bagaimana ya caranya jadi ibu yang hebat untuk melahirkan anak-anak yang hebat gitu. Banyak loh sekarang Mbak, banyak yang seperti itu sudah paham, tapi masih ada juga yang memang belum gitu. Makanya kita semua harus jadi edukator gitu. Baik, jadi artinya ibu-ibu ini harus disugesti untuk bagaimana menjalani hari-harinya lebih menyenangkan lagi. Lebih menyenangkan dengan kehamilannya, dengan membayangkan bahwa nanti dia akan melahirkan anak yang hebat. Tentunya dengan tadi K1 sampai ke 6 minimal gitu ya. Kalau lebih banyak lagi lebih bagus. Apalagi kalau ada keluhan segera periksakan. Gitu. Betul. Jangan ke dukun, jangan ke dukun atau berdoa saja gitu. Tapi harus berusaha jaga kehamilannya. Konsultasi terus. Kalau perlu kita juga membuka ruang ya, teman-teman di puskesmas itu di manapun di klinik-klinik membuka ruang ketika ada keluhan silakan kontak gitu. Kita memang harus mendengar. Malah di Fakultas Kedokteran ada anak saya waktu itu ya, bagus juga inovasinya ini bahwa satu mahasiswa satu ibu hamil. Jadi dia pantau terus, dia dampingi sampai 1000 HPK-nya. Kemarin di hari gizi saya juga sampaikan demikian. Bagaimana kalau gizi juga persatuan gizi, satu tenaga gizi, satu tenaga stunting. Atau kita masuk di ibu hamilnya, bagaimana gizi di saat hamil, bagaimana, dan seterusnya. Memang kita harus kerja keras, kolaborasi, dan semangat tentunya Mbak. Baik. Seperti Mbak Niken. Boleh. Tetap semangat ya. Tetap semangat terus kita ini. Jadi harus masa depan yang lebih baik seperti orang Jepang. Betul. Orang Jepang itu cepat sekali dia berubah. Karena dia komitmen gitu, bukan abai. Kalau kita komitmen cepat berubah. Dan disiplin juga disiplin juga. Betul. Jadi perhatian lebih khusus untuk ibu hamil mungkin boleh untuk ditingkatkan lagi selama ibu hamil. Kemudian setelah melahirkan pun juga butuh perhatian, jangan sampai ibu mengalami baby blues dan akhirnya berdampak pada anak juga gitu. Baik. Nah mungkin ibu selanjutnya ada pertanyaan juga terkait bayi prematur ibu. Apakah itu juga berisiko mungkin untuk stunting karena biasanya bayi prematur ini mengalami berat badan yang kurang juga? Iya. Jadi bayi prematur itu kan memang beratnya pasti lebih rendah, pasti kurang dari 2.500 gram. Rata-rata ya 1.500, malah di bawahnya gitu. Jadi perlu penanganan khusus. Kalau untuk stunting pasti dia dekat dengan stunting, karena dia sudah lahir, curi startnya memang sudah bayi berat lahir rendah, sudah rendah gitu. Jadi oleh karena itu support buat ibunya, buat sekelilingnya dengan masyarakat dan semuanya harus lebih maksimal karena itu dekat dengan stunting. Jadi itu biasanya saat ini sangat banyak kasusnya ya,
ini disebabkan karena kan remaja-remaja itu sukanya diet gitu, Iya. sukanya diet, nggak mau gemuk. Takut Padahal kalau hamil nanti habis takut, melahirkan gemuk badannya lagi, besar Akhirnya gitu. berdampak di anaknya. Takut kalau hamil anaknya besar gitu. Jadi, nah inilah yang diharapkan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa bukan banyaknya tapi kualitasnya. Kualitas intake-nya itu benar-benar mencukupi yang dibutuhkan, adekuat gitu. Jadi ibu-ibu ini yang harus dibuat mengerti sehingga dia bisa mengupgrade dirinya, bisa membawa dirinya menjadi ibu yang siap untuk hamil, Siap dan menjadi ibu lah siap istilahnya. menjadi ibu yang Oke, baik. Nah, itu tadi mungkin untuk kelahiran prematur, apakah memang juga sangat berpengaruh dari konsumsi gizi dari ibu hamil tersebut? Iya Mbak, jadi banyak faktor ya. Jadi mungkin karena ada penyakit atau itu pasti ya. Tapi memang paling besar pengaruhnya karena konsumsi, karena intake-nya yang tidak bagus. Termasuk anak ini bisa juga kasih prematur atau dia terlalu hiperaktif gitu ya, jadi dia lahir duluan. Iya. Banyak faktor. Intinya prematur itu salah satunya karena gizi yang tidak cukup, anemis. Itu yang harus kita jaga dulu, dan lain-lain sebagainya yang bisa menyebabkan lahir prematur, bisa karena stres, bisa karena dan lain-lain sebagainya. Tapi kita fokus di intake gizinya gitu. Betul. Jadi pemenuhan gizi memang gizi sangat penting begitu ya Bu. Nah, selain tadi juga masalah bayi prematur, kemudian kita tahu Bu, di Sulawesi Selatan ini tingkat pernikahan dini cukup tinggi. Nah, apakah mungkin dari UNICEF juga mungkin sudah mengetahui bahwa tingkat pernikahan dini di Sulawesi Selatan meskipun sudah mengalami penurunan ya Bu, tapi itu masih dalam angka yang cukup tinggi. Mungkin Mbak Nike, kalau dari pandangan Mbak Nike sendiri melihat bayi yang lahir dari ibu dengan usia di bawah umur begitu, yang belum siap artinya untuk menjadi ibu hamil, apakah juga berpotensi untuk jadi stunting gitu? Ya, memang betul ya, seperti yang Mbak Ilu tadi sampaikan, salah satu risiko melahirkan anak stunting adalah ibu hamil yang masih di bawah umur. Ya, Dan itu memang ternyata sayangnya masih banyak kita temukan dengan berbagai penyebab masalah kultural, masalah kepercayaan dan lain sebagainya yang menyebabkan yang sayangnya sekali masih di Sulsel ini masih cukup tinggi. Nah, memang betul ya. Jadi karena organ reproduksi yang belum matang tadi, karena masih di bawah umur, mengakibatkan perkembangan janinnya juga tidak maksimal, tidak mencapai potensinya. Jadi kan setiap orang atau setiap sel-sel itu punya potensi ya. Tetapi dengan berkembangnya anak atau seorang janin di dalam perut ibu yang rahim yang belum sempurna perkembangan atau kematangan reproduksi tadi, yaitu mengakibatkan risiko-risiko yang banyak, yaitu tadi mungkin sudah disampaikan tadi BBLR salah satunya ya, atau masalah-masalah lainnya, misalnya preterm tadi, prematur dan lain-lain. Jadi memang itu salah satu ya. Jadi memang kembali lagi pencegahan stunting ini banyak sekali aspek ya, mulai dari aspek gizi yang seperti kita bicarakan tentang asupan makanan, minum TTD dan lain-lain, tetapi banyak aspek seperti aspek sosial tadi yang tentang pernikahan dini, itu pernikahan usia anak. Ya, jadi sebisa mungkin ya orang tua di luar sana ditunggu sampai usia minimal pernikahan, sehingga anaknya itu organ-organ sistem reproduksinya sudah matang sebelum menjadi seorang ibu hamil. Oke, baik. Jadi juga berpengaruh gitu ya untuk ibu hamil masih usia dini begitu, disarankan juga untuk mungkin lebih perhatian khusus kalau memang sudah terlanjur untuk dinikahkan, karena kita tahu sendiri bahwa di Sulawesi Selatan khususnya pernikahan dini juga masih menjadi budaya begitu bagi sebagian masyarakat.
di Sulawesi Selatan. Mungkin itu juga dapat diberi edukasi sedikit bagi orang tua untuk mengesampingkan itu dulu, untuk lebih mementingkan mungkin karena kebanyakan berpikir bahwa perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi katanya, mending nikah aja karena nanti tugasnya di dapur, ngurus anak di rumah aja. Ternyata itu juga sangat beresiko bagi selain untuk anak stunting juga untuk ibunya begitu ya, melahirkan begitu, resiko melahirkan bagi ibu yang masih di bawah usia. Mungkin terakhir mungkin ada program ini dari UNICEF, ada program untuk ibu hamil mungkin untuk mencegah stunting yang akan dijalankan, dan juga dari Dinas Kesehatan mungkin Bu ada mungkin boleh dari Ibu dulu. Oh iya, iya Mbak, dari masalah tersebut kita bareng-bareng melakukan kegiatan namanya aksi bergizi. Iya. Ya, kegiatan aksi bergizi. Jadi di sini kolaborasi semua, di mana ini ada Rematri, ada Catin, ada Bumil artinya ibu hamil, ada ibu Nipas, ya, semua kita lakukan gerakan ini dalam rangka minum tablet tambah darah. Itu. Kemudian ada juga gerakan setiap hari Jumat. Jadi itu sasarannya untuk anak sekolah. Sasarannya untuk anak sekolah setiap hari Jumat sampai dengan umur 14 tahun ya? 12 sampai 18. 12 sampai 18 tahun. 12 sampai 18 tahun. Ini mudah-mudahan dengan kegiatan itu kita bisa lebih mendahului resikonya sebelum dia hamil gitu. Sebelum dia hamil. Jadi itulah gerakan-gerakan. Kemudian yang lain-lainnya bersama UNICEF banyak yang kita lakukan gitu. Termasuk apa ya Mbak ya? Antenatal care ya, pelatihan-pelatihan, kemudian malah ke gawat daruratan, kemudian ANC juga. Jadi banyak program yang dilakukan atas bantuan UNICEF tentunya, Jenewa, untuk masyarakat kita. Jadi Dinas Kesehatan bersyukur sekali karena dengan program itu kita bisa berkolaborasi untuk mengedukasi, kemudian mensosialisasikan dan mendengar keluhan masyarakat, memantau data statistik dan sebagainya. Itu yang kami lakukan ya. Saya bersyukur sekali sebagai perwakilan dari pemerintah, ternyata donation banyak memberikan kita bantuan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Mudah-mudahan seluruh sasaran bisa mengimplementasikan, kemudian mengaplikasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat kita berpacu ini, memacu supaya stunting bisa 14% kan sasaran targetnya di 2024. Betul sekali. Jadi kalau kita pantau tadi ada lingkar lengan atas, kemudian lingkar kepala, berat badan, tinggi badan dilakukan setiap hari. Saya kira dengan kolaborasi kita dengan UNICEF, dengan Jenewa, ya bisa lebih maksimal lagi. Terkhusus Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kebawang, betul sekali. Ibu-ibu Bupati sangat membantu dalam hal ini. Dan sisa yang kurang kita ini yaitu pemantauan everyday ke seluruh sasaran. Itu gerakan-gerakan kolaborasi yang kita lakukan untuk menghadapi, kemudian merubah angka-angka daripada stunting ini. Kita mau mudah-mudahan Sulsel bisa insya Allah di bawah 14 ya Pak Ibu ya. Iya, kita di bawah doakan 14 sama-sama, tahun 2024 ya. Dengan pemberdayaan ibu-ibunya yang sudah mengerti, edukasi dari media dan sebagainya. Insya Allah kita optimis Pak. Iya. Dan syukurnya masyarakat juga cukup antusias dengan program-program yang sudah dijalankan Ibu. Iya, sangat antusias karena itu kan untuk mereka. Ya. Baik, dan kita doakan semoga kedepannya semakin banyak lagi masyarakat yang sadar akan kepentingan untuk bagaimana menjaga gizi selama hamil untuk mencegah stunting ini, dan juga program-program kedepannya semoga masyarakat juga tetap antusias untuk mengikuti. Kalau dari UNICEF sendiri Mbak Nika, sejauh ini programnya sudah berjalan seperti apa? Pada dasarnya kami mendukung Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk pelaksanaan program-programnya. Beberapa di antaranya tadi sudah disebutkan Ibu Kepala Dinas sendiri, tetapi ada juga seperti misalnya kita perkuat di PMBA. PMBA itu pemberian makan bayi dan anak. Nanti ada semacam ini ya, brosur-brosur gambar-gambar yang bisa dilihat di situ. Itu kita latih konseling PMBA-nya sehingga ketika tenaga kesehatan atau kader nanti berhadapan dengan ibu-ibu hamil, mereka bisa menyampaikan materi-materi yang mudah dipahami. Lalu di tahun ini kami juga akan
melakukan semacam konseling yang lebih masif lagi langsung ke masyarakat. Biasanya kami fokus peningkatan kualitas atau kapasitas tenaga kesehatan, tapi melalui tahun ini kita akan lebih dekat lagi dengan masyarakat supaya penerima manfaat atau orangnya langsung yang mendengarkan pesan-pesan kunci penting pencegahan stunting tadi. Dengan bermitra, tentu saja saat ini kita bermitra dengan Jenewa Madani Indonesia dan juga selalu berkoordinasi di bawah Dinas Kesehatan, berjalan bersama-sama dengan provinsi maupun kabupaten. Baik, jadi ada banyak bentuk kolaborasi begitu ya dengan organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menyampaikan pesan penting ini. Betul. Khususnya kepada ibu hamil. Mungkin terakhir dokter dan juga Mbak Frans, ada hal penting yang ingin atau closing statement yang ingin disampaikan kepada Tribuners yang sedang menonton, itu entah itu ibu hamil atau ibu-ibu yang sedang melaksanakan program kehamilan, mungkin untuk bisa lagi mempersiapkan dirinya. Mungkin boleh disampaikan. Kepada seluruh Tribuners ya, mari kita memanfaatkan peluang emas ini untuk menjadi taruhlah kalau calon ibu, menjadi ibu yang hebat. Persiapkan diri kita, sudah ada buku KIA, sudah ada ilmu-ilmu semua itu, dan persiapkanlah diri tak semua menjadi ibu yang hebat untuk untuk menciptakan, melahirkan generasi-generasi yang hebat. Ada satu yang saya mau tambahkan, jadi bukan cuma gizi, tapi di setiap suapan kita saat hamil, kemudian di saat kita melahirkan, jangan lupa titip doa, sehingga insya Allah anak kita sehat jasmani dan rohani. Bukan cuma karena tingginya dan badannya dan berat badannya cukup, tapi dia akan menjadi generasi yang bermoral, jasmani dan rohani, Mbak. Itu pesan saya. Baik. Jangan sampai dia besar tapi tidak bermoral. Nah, ini tentunya doa ibu sangat dibutuhkan dalam hal menjadi ibu yang sedang hamil kemudian melahirkan, disertai doa-doa terus. Insya Allah Sulawesi Selatan akan menjadi warga yang lebih disegani, dihormati. Betul. Karena menjadi masyarakat yang mulia dari ibu-ibu yang hebat. Betul. Sekira itu Mbak dari pesan saya. Terima kasih. Bu Dokter, jadi intinya adalah doa dan usaha, kemudian usaha. Jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Bukannya tinggi badan dan berat badan. Baik. Kalau Mbak Nika sendiri boleh mungkin disampaikan. Wah, dengan pesannya bukan ini sepertinya menutup ya, karena sudah komplit ya. Mungkin mengingatkan saja sesuai dengan tema isi piringku kaya protein hewani. Betul. Menyambut Hari Gizi Nasional tahun 2023 ini. Ibu hamil juga harus makan makanan yang seimbang tadi ya, semua protein hewani, nabati, sayur buah, makanan pokok. Jangan takut dengan di luar sana bilang nggak boleh makan ini karena ini, nggak boleh makan daging nanti kenapa gitu ya. Itu jangan gampang percaya. Kita pakai pedoman nasional, pedoman internasional untuk konsumsi makanan tinggi kaya gizi. Lalu yang berikut, minum tablet tambah darah rutin, harus semangat minum terus setiap hari. Memang minimalnya 90 tablet selama kehamilan, tapi kalau bisa setiap hari itu akan lebih bagus sekali untuk mencegah dan mengobati anemia. Lalu yang berikut, dekatlah dengan tenaga kesehatan, dengan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kita masing-masing. Tidak perlu harus ke klinik mewah, bisa ke klinik bidan atau bisa ke puskesmas dengan asuransi yang kita punyai. Jadi seperti itu. Oke, baik. Wejangan-wejangan dari orang tua, orang-orang terdahulu boleh didengarkan, ambil yang baiknya, tetapi kita juga harus dekat dengan fasilitas kesehatan dan juga tenaga-tenaga medis yang mungkin lebih mumpuni begitu ya, untuk mengontrol kita setiap harinya bagaimana keadaan saat ibu hamil sampai pada tiba waktunya nanti melahirkan. Baik Bu Dokter, terima kasih sudah banyak berbagi kepada kita semua Tribuners dan juga mengedukasi kepada Tribuners. Mungkin ada yang sedang menonton dan sedang mengandung, mungkin kita doakan semoga sehat-sehat sampai kelahiran nanti lancar dan bisa menjadi ibu yang baik. Dan juga terima kasih Mbak Nike dari UNICEF yang sudah juga menyampaikan banyak sekali informasi yang penting bagi ibu-ibu.
di luar sana yang sedang mengandung ataupun juga sedang menjalankan proses untuk hamil, mungkin ini bisa jadi tontonan ini bisa jadi edukasi lebih dulu begitu bagi ibu-ibu untuk mempersiapkan kehamilannya. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program-program kita Ngobrol Sehat kali ini, dan semoga dari Ngobrol Sehat ini kita juga menjadi lebih sehat jasmani dan juga rohani seperti tadi pesan dari Ibu. Usai sudah perjumpaan kita pada sore hari yang sangat berbahagia ini, saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan dan tetap saksikan program-program menarik dari Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bu. Terima kasih.